warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dendi. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang aplikasi pengelolaan kata Microsoft Word, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaturan font atau huruf beserta pengenalan dasar fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Seperti biasa, kita awali sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalian buka aplikasi Microsoft Word yang ada di desktop komputer kalian, atau kalau tidak ada di desktop seperti biasa, kalian tinggal cari di Start, kemudian cari ke bawah, scroll ke bawah, yaitu di Word ya. Tunggu, kemudian pilih yang ini, blank dokumen di tampilan kosong. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang menu ini, menu paragraf. Beberapa fitur yang ada di menu paragraf ya, termasuk ini ya, line indent ya. Kita akan belajar di ini dulu. Oke, pertama kita membutuhkan teks. Di sini saya sudah ada contoh sebelumnya, nanti kalian tinggal ikuti saja teksnya ya. Teksnya kurang lebih seperti ini, cerita tentang si kancil yang cerdas dan buaya. Rapikan dulu. Nah, di sini terdapat ada 4 paragraf dan 1 buah judul. Seperti biasa, kalau di sini ada merah-merah ya, kalian blok semua. Bloknya mau Ctrl A di keyboard, Ctrl Alt ya, atau kalian mau blok seperti ini bisa, silahkan. Lalu pilih ke sini, pilih yang Indonesian ya, checklist ini. Oke. Kita akan coba merapihkan terlebih dahulu ya. Kita ubah dulu di blok semua. Ini pakai Times New Roman, ukurannya 12 atau 14 supaya lebih besar. Nah, yang pertama ini judulnya kita kasih tebal. Lalu supaya berada di tengah ya, biasanya kan judul itu berada di tengah ya, judul dari sebuah dokumen itu. Kita blok atau kita klik kursornya di judul sini, kemudian pilih yang ini nih ya. Di sini ada left, align left, CTRL-L itu untuk paragrafnya rata kiri, kemudian ada center itu untuk rata tengah, kemudian ada right ini untuk rata sebelah kanan, dan satu lagi justify ini untuk rata kiri kanan. Nah, untuk yang di tengah kalian tinggal klik ini ya. Posisinya ada di tengah, kemudian kita enter dan kita tambahin judulnya lebih besar. Boleh di sini nih, nanti akan muncul pop up ya. Kalau sebuah teks kita blok, nanti akan muncul pop up seperti ini. Kita perbesar satu lagi jadi 16. Selanjutnya, biasanya dalam sebuah paragraf itu kita menggunakan rata kanan kiri pakai ini nih. Nah, rapih ya, kanan kiri. Tapi supaya kalian tahu, mungkin paragraf 1 kita pakai rata kanan kiri, yang paragraf 2 pakai rata kiri, yang paragraf ini pakai rata kanan, dan yang terakhir kita pakai rata tengah ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita setiap paragraf berikan ini ya, pemisah ya. Ini kalian tulis dulu nih. Di pause saja dulu ya, ini di pause saja dulu, nanti kalian ubah kurang lebih seperti ini. Paragraf pertama rata kanan kiri, paragraf kedua rata kiri, paragraf ketiga rata kanan, dan paragraf terakhir itu rata tengah ya. Boleh di pause dulu videonya sebelum nanti kita lanjut.
Oke, selanjutnya itu pengenalan tentang biasanya kalau dalam membuat sebuah dokumen, khususnya paragraf, itu ada yang meminta tolong spasinya 1,5 ya atau 2. Nah, itu di mana mencarinya? Itu kalian blok terlebih dahulu, entah semua ataupun hanya beberapa paragraf saja. Ini kalau ini saya semua ya. Kalian pilih yang ini nih. Nah, line and paragraph spacing. Kemudian pilih yang 1,5 kalau kita menggunakan yang 1,5. Jadi apa tuh ukuran spasinya tuh menjadi lebih jauh ya. Biasanya yang digunakan kalau untuk dokumen pelaporan itu pakai yang 1,5 ya. Ini juga saya lupa tadi. Nah, jadi paragraf, spasi paragrafnya itu lebih lebar atau lebih jauh ya. Nah, setelah itu kemudian kita pengenalan tentang nih bullet ya, bullet and numbering. Ini mungkin sudah cukup ya. Oh ya, mungkin yang ini indent. Nih kalian klik sini. Ini yang atas, ini ada 3 ya. Yang paling atas, kemudian yang tengah, dan yang paling bawah. Ya. Untuk yang paling atas, ketika kalian geser ke kanan, itu paragraf pertama, baris pertama dalam sebuah paragraf itu akan mengikuti ya. Ini tuh. Pasti kalian sudah pernah belajar kan di bahasa Indonesia. Di mata pelajaran bahasa Indonesia. Terserah ini mau berapa gitu ya. Biasanya pakai yang 1 atau 1,25. Biasanya ya. Terus untuk yang tengah ya, ini karena apa ya, kadang keklik semua tuh. Ini kalau yang tengah, selain dari paragraf pertama atau paragraf selanjutnya itu akan bergeser. Nah ya, ini yang tengah. Dan kalau yang paling bawah itu semuanya yang bergeser dari paragraf pertama sampai paragraf selanjutnya. Oke? Sudah paham perbedaannya? Oke. Jadi yang paragraf pertama kita pakai yang 1,5. Kemudian paragraf kedua ini yang digeser. Kita pakai 1,5 saja ya. 1,5 cm. Dan cukup. Itu saja ya. Jadi yang diubah hanya beberapa 2 paragraf ini saja. Selanjutnya kita akan coba membuat bullet ya, bullet dan numbering. Ini biasanya dalam satu paket ya, bullet dan numbering itu ya. Contoh, kita akan buat di sini apa ya, menu makanan. Nasi uduk, bakwan, tempe goreng, telur dadar, dadar, es teh manis. Es teh manis. Nah, menu makanan ini biasanya di daftar listnya ini itu menggunakan numbering atau bullet ya. Caranya kalian blok dulu daftar di sini, daftar menunya. Kemudian blok semua ya. Kalian tinggal klik ini. Jadi otomatis itu menggunakan bullet ya. Atau di sini ada panah, bisa gunakan yang lain. Ya. Tuh, bebas. Tapi pada umumnya biasanya pakai yang bullet ini ya. Nah, bisa juga sebelum membuat yang tadi secara langsung, bisa juga kalian gunakan, yaitu pada awal daftarnya ya atau list itu kalian gunakan bintang
ya, shift angka 8, kemudian spasi, nanti akan tertulis atau otomatis menjadi bulat. Dan ini untuk satunya tinggal kalian backspace ke atas lalu enter, backspace lagi enter, backspace lagi enter ya. Kalau yang cara manual. Jadi kalau yang tadi langsung kalian buat dulu daftarnya, kemudian di blok, lalu pilih ini. Nah, supaya merapihkan ini, supaya sama ya ukurannya, kalian bisa menggeser ini line indent ya, seperti ini line indent. Kadang tidak sama kalau yang office yang sekarang itu ya. Nah, untuk yang lebih mudah, kalian bisa gunakan ini nih, decrease indent atau increase indent. Decrease itu menggeser ke kiri, sedangkan increase untuk menggeser paragraf ke sebelah kanan. Oh, ya, satu tabulasi. Nah, kalau yang kan tadi di sini ya, ketika diklik decrease itu akan lurus. Ya, akan lurus dengan di sini nih, di huruf pertama menu makanan. Oke? Kalau yang increase itu menggeser ke sebelah kanan. Dan ini biasanya contoh mungkin ya, nasi itu ada bawahannya, nasi goreng atau uduk. Nah, nasi goreng uduk ini ada di pilihan selanjutnya di bawah nasi gitu ya. Kalian boleh pakai ini nih, tuh ya, jadi berbeda. Ini sub menu ya. Oke, kita pakai ini saja udah ya, nasi uduk. Nah, ini untuk bullet ya. Bagaimana kalau numbering? Ya, numbering itu yang satunya di sini. Ini bisa pakai 1 2 3 4 5 secara berurutan, atau bisa kita gunakan nih Romawi, alfabet huruf besar, ataupun pakai yang huruf kecil. Ya, kalian tinggal ubah saja. Tuh, tinggal klik mau mana yang kalian gunakan. Biasanya pakai angka seperti biasa atau pakai huruf ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk pengaturan nih line ya, line bullet dan numbering. Oke, itu. Terus di sini ada shading. Shading itu digunakan untuk seperti ini, blok, kita blok. Kita akan buat rand seperti ini ya. Satu paragraf ini itu akan memiliki background ya. Apa bedanya dengan yang kemarin headlight ya, ini ya, highlight ya. Kalau highlight itu hanya teksnya saja yang di blok ya. Sedangkan untuk shading itu satu full paragraf ya. Satu full paragraf ini akan memiliki background warna ya. Jelas ya perbedaannya ya antara shading dan highlight. Oke. Dan yang terakhir itu untuk warna ya, silakan ya, bebas mau kalian seperti apa. Dan untuk yang terakhir yaitu border ya. Kalau ini untuk urutan ya, sort, digunakannya di sini nih, digunakannya untuk list daftar. Kalian blok dulu, kita gunakan sort ya. Ini kan tidak berurutannya, sesuai tidak sesuai alfabet. Nah, untuk ini kalau kita gunakan sort, kalau ascending itu dari A sampai Z, kalau descending itu dari Z ke A ya. Contoh kita mau gunakan ascending, nanti bawaan paling atas nih, selanjutnya S, lalu nasi uduk dan telur dan tempe. Kita lihat tuh, oke, berurutannya dari A sampai Z kalau yang ascending. Kalau descending itu kebalikannya, dari Z ke A. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kembalikan ke awal. Ya, ini untuk fungsi sort.
Dan yang terakhir itu kita blok dulu, kita gunakan border. Border di sini ini baiknya sebenarnya nanti di materi tabel ya, lebih banyak digunakannya. Tapi di sini juga perlu. Kadang saya juga menggunakan ya border itu. Ini untuk membuat apa tuh frame ya, frame atau border tepi sisian. Ya. Kalian silakan mau garis bawah, garis atas pada setiap arah, garis kiri, kanan tepiannya. Atau mau kotak, buat kotak seperti ini. Tuh. Buat kotak. Ketika di enter pun nanti akan ukurannya akan menyesuaikan. Ya. Ini ukurannya akan menyesuaikan kalau kita gunakan border. Jadi bordernya pilih yang kotak seperti ini. Oke. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Jadi kalian tulis nih ya, dongeng anak cerita cerdik si kancil dan buaya, ini paragrafnya, dan ini untuk list atau menu ya. Gunakan bullet dan numbering ya. Seperti biasa nanti dikirimkan tugasnya ada di menu ya. Jangan lupa ke blog saya di dndms.my.id ya. Nanti dikirimkan, lihat aja di atasnya ya, ada klik di sini untuk mengirimkan ini. Dan seperti biasa jangan lupa kita save di apa tuh, di browse, kemudian pilih dokumen. Kemarin itu apa ya namanya ya, saya lupa. Nah, nama kalian Mendy, strip, tugas dokumen 2 ya, tugas dokumen 2, lalu di save. Setelah itu kalian silahkan tinggal langsung dikirim saja tugasnya ini ya. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu dari video ini. Jangan lupa tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.